Patut disyukuri, Indonesia menjadi negara yang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi, dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat, namun kita dapat mempertahankan kesatuan di tengah keberagaman. Pada awal kemerdekaan, bangsa kita pernah menghadapi upaya-upaya sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang upaya menghadapi berbagai gerakan disintegrasi pada tahun 1948 sampai 1965. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsungnya peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Mengapa penting hal ini kalian kaji? Tak lain agar kalian dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kalian mempelajari sejarah. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Reed, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. Nasionalisme radikal diwakili antara lain oleh PNI, Islam, NU dan Masyumi. Komunis diwakili oleh PKI, Sosialisme Demokrat, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Tradisionalis Jawa, Partai Indonesia Raya, PIR, kelompok Teosofis, Kebatinan, dan birokrat pemerintahan atau Pamong Praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya menang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan Andi Agis. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukannya yang diperoleh, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Agis, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO atau Bijenkoms Federal Overlay, serta pemberontakan PRRI dan Parmesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal
mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BPO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama, badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau ke komunis.